ingin berbagi tentang bahaya gadget gitu ya, atau bahaya kecanduan gadget dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita paham bahwa masyarakat modern sekarang itu sangat dimanjakan dengan fasilitas yang serba canggih begitu ya, dari smartphone gitu ya, kemudian tablet, komputer, laptop, dan lain sebagainya begitu. Nah, cuman hari ini saya akan fokus tetap pada bahaya kecanduan smartphone. Smartphone dalam arti penggunaannya yang kurang tepat. Karena apa? Karena di dalam smartphone itu kita bisa melakukan banyak hal gitu ya, browsing, nonton YouTube, kemudian bersosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak bisa memanfaatkan secara maksimal, artinya untuk suatu aktivitas kebaikan seperti belajar, bekerja, dan lain sebagainya, itu justru kemudahan menggunakan teknologi canggih ini kadang banyak masyarakat atau khususnya generasi muda dan juga anak-anak, bahkan kadang orang tua itu menjadi korban kecanggihan gitu ya, teknologi komunikasi. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dampak negatif dari smartphone. Jadi saya melihat dan juga sekaligus membaca gitu ya, melakukan penelitian sederhana gitu terkait dampak negatif dari penggunaan smartphone yang berlebihan atau media sosial yang berlebihan begitu. Nah, jadi menurut Simon Sinek gitu ya, orang yang kecanduan atau terlalu sering menggunakan smartphone atau sosial media itu akan mengalami suatu ketergantungan. Kenapa bisa terjadi ketergantungan? Karena di dalam otak itu menurut Simon Sinek akan mengeluarkan suatu cairan yang disebut dengan dopamin. Cairan ini gitu ya, itu sama yang dikeluarkan oleh canduan yang diakibatkan oleh kegiatan berjudi, kemudian minuman alkohol, kemudian merokok, dan lain sebagainya. Jadi orang yang menggunakan smartphone atau sosial media itu di dalam otaknya itu akan mengeluarkan cairan dopamin. Ya, sama dengan dampaknya kecanduan dari merokok, alkohol, dan juga berjudi. Nah, itu sayangnya. Nah, ini sayangnya kalau aktivitas-aktivitas adiktif gitu ya, seperti merokok itu sudah ada undang-undangnya begitu. Kemudian berjudi jelas sudah ada undang-undangnya, dan juga alkohol begitu. Tetapi untuk penggunaan teknologi gitu ya, khususnya di negara kita gitu ya, penggunaan smartphone itu belum ada undang-undangnya. Jadi orang dengan bebas bisa menggunakan HP gitu ya, apalagi yang sifatnya untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi di Indonesia belum ada ini yang mengatur anak umur berapa baru bisa diberikan smartphone begitu ya. Dan kecenderungannya gitu ya, dari orang tua yang pemahamannya sangat minim itu justru untuk memberikan hiburan kepada anak-anak itu justru diberikan smartphone gitu ya, baik dengan tontonan YouTube ataupun tontonan-tontonan lain yang ada di smartphone mereka. Akibatnya apa? Jadi kecanduan smartphone itu mengakibatkan semakin adanya bagian otak yang semakin kelabu gitu ya. Jadi yang ini menyebabkan rendahnya IQ ya seorang anak. Orang yang kecanduan smartphone itu akan cenderung ya tertutup gitu. Artinya akan menghadapi kesulitan untuk komunikasi atau berinteraksi dengan orang lain gitu. Dari pihak orang lain juga gitu ya, itu akan merasa segan kalau ada atau melihat seseorang yang sedang asik dengan smartphone di tangannya, itu orang lain juga akan merasa menjauh gitu, karena merasa tidak enak mengganggu orang yang sedang asik bermain smartphone gitu. Kemudian selanjutnya adalah kesulitan untuk mengontrol
emosional ya. Jadi beberapa dokter mengatakan gitu ya, beberapa ahli psikologis mengatakan bahwa anak yang kecanduan smartphone itu akan cenderung lebih agresif, kemudian lebih temperamental gitu ya, lebih mudah marah dan lain sebagainya. Itu saya kira ya ada benarnya Pak, kalau kita melihat gitu ya, anak-anak yang sedang asik bermain gadget atau bermain smartphone itu kalau diminta itu akan marah. Bahkan bukan hanya anak-anak begitu, bahkan orang tua pun gitu ya, kalau sudah saking asiknya bermain HP diingatkan itu justru akan marah begitu. Nah ini kan suatu persoalan yang serius gitu ya, yang terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itu perlu ada gerakan penyadaran tentang dampak negatif smartphone. Jadi perlu ada upaya-upaya untuk menyadarkan masyarakat tentang dampak negatif dari smartphone itu. Kemudian bagi anak-anak yang pada masa-masa belajar berbicara, anak-anak yang terlalu sering menonton YouTube ya, itu juga akan mengalami kendala komunikasi. Kita tentu bisa mencari beberapa sumber informasi terkait dampak negatif daripada smartphone ini kepada anak-anak di bawah umur gitu ya, di mana waktu-waktu atau masa-masa mereka belajar bahasa kepada orang lain yang ada di sekelilingnya, tetapi karena hanya pasif gitu ya menonton YouTube gitu ya, sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk mempraktekkan komunikasi secara langsung baik kepada orang tuanya maupun kepada teman sejawatnya begitu. Nah, dampak lain daripada penggunaan smartphone itu adalah menyebabkan orang malas bergerak. Ya tentu saja begitu ya, karena dengan keasikan gitu ya bermain di atau fokus pada smartphone ataupun laptop juga gitu, itu bisa menyebabkan orang malas untuk bergerak, malas untuk melakukan sesuatu yang menggerakkan fisik mereka. Oleh karena itu ya, kalau tidak ada pengaturan secara optimal gitu ya, itu akan menyebabkan ya berbagai gangguan kesehatan gitu, bakal dihadapi oleh orang yang kecanduan menggunakan sosial media dengan di gadget tersebut. Nah, antisipasi yang perlu kita lakukan adalah bahwa anak di bawah umur itu sebaiknya tidak diperkenankan untuk memegang smartphone ya. Kalau terpaksa diberi ya waktunya harus dibatasi secara ketat, dan juga model tontonannya yang harus sesuai dengan umur mereka gitu ya. Mungkin bisa dikatakan untuk orang dewasa saja gitu ya, waktu paling lama untuk bermain sosial media itu kalau bisa sehari itu tidak lebih dari 1 jam ya, itu kalau diakumulasi ya. Jadi mungkin ketika ada pesan tertentu bisa melihat dan lain sebagainya ya, jadi seperti itu. Nah kecuali untuk hal-hal yang untuk melakukan pekerjaan ya. Kalau untuk melakukan pekerjaan itu memang ya tidak ada batasan, meskipun sebenarnya kalau menggunakan smartphone untuk kegiatan yang menyelesaikan pekerjaan atau memang pekerjaannya menggunakan media HP begitu, nah itu tetap saja harus ada batasan-batasan begitu ya. Ya sehari seharusnya tidak lebih daripada 3 jam begitu ya. Karena apa? Karena itu juga akan mengakibatkan dampak negatif yang berakibat pada baik secara mental maupun fisik, itu akan terpengaruh oleh kebiasaan yang dilakukan di depan smartphone. Nah, antisipasi selanjutnya adalah kita harus menjaga gitu ya, membatasi. Jadi ada waktu-waktu di mana kita tidak boleh memegang smartphone. Seumpamanya di toilet, itu kan banyak ya terjadi di mungkin di generasi muda, kadang bermain HP itu di toilet. Kemudian di tempat tidur ya. Jadi jauhkan ya smartphone saat akan tidur. Jadi saat akan tidur, biar kita mendapatkan kondisi yang paling rileks
ya saat tidur maupun saat akan tidur begitu ya. Jadi saat akan tidur itu tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita letakkan smartphone ya minimal katakanlah 3 meter dari tempat tidur kita, sehingga kalau ada keinginan untuk katakanlah ngecek apalah gitu ya di smartphone itu karena jaraknya agak jauh sehingga tidak jadi untuk mengambil begitu ya. Karena apa, kalau didekatkan di dekat tempat tidur kita ya kita kapan saja akan bisa mengambilnya dan otomatis akan melihat apa yang ada di smartphone itu. Dan itu juga gitu sebenarnya secara medis begitu. Kalau terlalu dekat dengan tempat tidur kita gitu ya, mungkin ada gangguan-gangguan yang sifatnya seperti radiasi gitu ya semuanya, untuk gangguan kesehatan gitu ya. Itu juga tidak bagus gitu. Sehingga saat akan tidur itu harus benar-benar smartphone itu di-off-kan ya. Dijauhkan dari tempat tidur kita. Ya, itu saya kira jadi beberapa hal gitu ya yang perlu kita pahami bersama, bahwa smartphone itu sangat-sangat mengganggu gitu dalam kehidupan kita, sehingga kita harus benar-benar selektif gitu ya membaca informasi, membaca menikmati hiburan dan lain-lain itu kita atur sedemikian rupa sehingga kehidupan kita tidak tergantung dengan apa yang namanya smartphone. Jadi kita bisa lepas dari situ sehingga pikiran kita bisa selalu fresh gitu ya. Kita tidak memikirkan banyak hal yang tidak bermanfaat. Tenaga kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Kemudian spirit hidup kita untuk melakukan hal-hal kebaikan itu semakin kuat gitu ya. Semakin optimis kita, semakin banyak hal positif yang bisa kita lakukan, itu sebenarnya akan mendorong diri kita juga untuk berpikir lebih jernih gitu ya, berpikir positif terhadap diri kita, terhadap lingkungan, terhadap orang lain begitu. Nah, itu hal-hal penting gitu ya yang sebenarnya perlu kita antisipasi. Karena apa? Kalau kita setiap saat gitu ya memegang smartphone, maka semua informasi yang ada di smartphone itu akan masuk di dalam otak kita kalau kita membaca itu, baik yang positif maupun yang negatif. Dan itulah gitu ya, itu akan menyebabkan kelelahan yang luar biasa saya kira dalam otak kita. Oleh karena itu ya, kemampuan kita mengatur ataupun mengendalikan diri kita untuk tidak tergantung pada smartphone itu sangat-sangat penting ya. Jadi kembali lagi pada persoalan bagaimana kita menata hidup kita begitu ya. Kita harus ya melepaskan diri kita dari ketergantungan smartphone atau sosial media, karena disitulah yang menyebabkan kehidupan masyarakat modern sekarang ini mudah mengalami depresi ya, mudah mengalami naiknya tingkat tensi gitu ya, mudah marah, emosional, temperamental dan lain sebagainya. Karena apa? Karena yaitu begitu banyaknya persoalan-persoalan yang masuk ke dalam otak kita lewat smartphone begitu. Sehingga hal-hal positif yang seharusnya kita lakukan itu justru tidak bisa kita serap secara maksimal di dalam otak kita, di dalam diri kita gitu ya. Karena apa? Karena memang ya kita hanya terfokus pada apa yang ada di smartphone, sedangkan realitas hidup kita di sekeliling kita sering abaikan gitu ya. Komunikasi kita dengan teman secara langsung semakin jarang ya, sehingga ikatan emosional dengan orang-orang di sekeliling kita itu semakin kelam gitu. Nah, kalau sudah demikian itu kan sangat berbahaya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat gitu ya. Mari kita bersama-sama saling support untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan smartphone di dalam kehidupan kita dengan selalu banyak belajar, selalu banyak membaca, dan membaca itu adalah aktivitas yang sangat penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, mohon maaf jika ada kekhilafan. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.